Dan lagi? Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar semuanya? Nah, sekarang anak-anak sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sudah siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa. Ya, setelah kita selesai berdoa, sekarang Pak Guru akan absen dulu. Semua masuk hari ini? Masuk. Ya, sekarang Pak Guru absen ya. Yang pertama, Ahmad Ihsan Iswandar, Alia Najwa, Aminda Kanaya, Anggun Lestari, Anita Setiawati, Anugerah Akbar Zakita, Arsya Laksita, kemudian Artika Maulida, Dwipa Sepiana, Elma Yanti Hasanah, Fahad Raya Alfarizi, Vina Safitri, Hanindia Putri, Hayatul Husna, Kaila Kanza Az-Zahra, Kenji Rizkiantana, Khofifah Rauza, Khalifah Auliana, Lastari Indah, Muhammad Fajrin Aditya, Nifa Kilan Cahya, Olivia Anggraini, Rizka Febriani, Silviani Aulia, Tazkiyatun Nufus, Wilda Ayu Purnama. Ya, alhamdulillah hari ini semua kalian masuk. Nah, sekarang sebelum kita kegiatan belajar mengajar, sekarang Pak Guru minta kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Pak Guru minta semua kalian untuk berdiri dan satu orang untuk dirinya di depan. Indonesia Raya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
jiwanya berbuat padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan kembali duduk. Nah, sekarang kita ice breaking ya untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita melakukan ice breaking, yaitu ice breakingnya tepuk sholat. Siap? Tepuk sholat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, sudah itu ice breaking kita, nak. Ice breaking itu bukan hanya ice breaking. Ini kalian juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini materi kita hari ini adalah yaitu menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari apa sebelum sholat ini, apa kemarin materi kita? Yaitu Asmaul Husna. Di sini Pak Guru bertanya sama kalian. Ada yang masih ingat apa arti Asmaul Husna? Ya. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Ya, pinter pas sekali. Kemudian ada nggak yang tahu di sini berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, 99. Ini adalah materi kalian minggu kemarin. Coba Pak Guru minta dulu kita bersama-sama menghafalkan Asmaul Husna. Nah, di sini silakan kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah sampai sana ya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna, dari makna Asmaul Husna dari awal sampai
pengertiannya di sini kemarin. Kemudian yang sekarang, silakan bisa kalian buka buku paket kalian. Yaitu bab 3. Bab 3 kita membahas tentang, coba Pak Guru bertanya di sini. Kita membahas apa di sini? Ya, kita ini. Pak Yasin. Kita membahas tentang apa? Ya, menghadirkan sholat. Ya, kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini. Nah, di sini kita membahas tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Nah, di sini ibadah sholat ini wajib dikerjakan oleh kita bagi orang Islam. Ada nggak yang tahu apa arti daripada sholat? Ada nggak yang tahu apa arti sholat? Ya, silahkan. Yang bisa. Ya, benar sekali. Sholat artinya doa. Sering kita mendengar bahwa orang-orang yang menyuruh kita untuk sering berdoa. Berarti maksudnya berdoa itu bukan sekedar ya Allah kabulkanlah permintaan saya. Bukan seperti itu saya. Tapi sholat juga termasuk daripada doa. Makanya barang siapa yang sering melakukan sholat berarti dia itu sering berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita sholat sama dengan zikir. Ada yang tahu apa arti zikir? Mengingat, ya, mengingat. Siapa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sering kita mendengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Nah, di sini pertajam doa, berarti kita juga harus sering-sering untuk melakukan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti siapa yang sering sholat, berarti dia sering ingat kepada Allah. Mari tinggalkan sejenak apapun pekerjaan kita. Ketika kita mendengarkan orang azan, maka kita harus segera melakukan yang namanya sholat. Ada dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Paham? Nah, semoga di sini kita semua bisa melakukan yang namanya ibadah sholat. Ini lupa Yasin ini. Anak-anak, sekarang hari ini materi kita yaitu membahas tentang di sini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita sebagai orang Islam harus rajin-rajin dan melakukan sholat dan zikir. Ada yang tahu apa arti sholat di sini? Ya, silakan jawab. Ya, benar sekali. Sholat artinya doa. Kita itu harus berdoa dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti daripada sholat. Sholat dan zikir tidak jauh beda. Sedangkan zikir artinya apa zikir? Ya, hebat. Berarti kalian sudah bisa memahami apa arti sholat dan apa arti zikir. Zikir artinya mengingat. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dan zikir tidak jauh beda. Sedangkan sholat artinya berdoa,
Berarti barang siapa yang melakukan sholat, maka sama artinya dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tujuan kita di sini atau tujuan pembelajaran yaitu menghubungkan hakikat sholat, yaitu dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada nggak yang bisa yang hafal tentang firman Allah yang berarti sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ada yang bisa mengulangi? Yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya di sini kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk melakukan sholat agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya perbuatan keji itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kejelekan, orang yang melakukan kejahatan itu orang yang jarang melakukan ibadah, yaitu melakukan sholat. Nah, di sini. Kemudian di sini setelah menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu siswa memahami pengertian sholat dan zikir. Apakah di sini kalian paham apa arti sholat dan zikir? Udah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham. Pak Guru jelaskan tadi. Ya, ternyata sholat artinya doa. Sedangkan zikir artinya mengingat. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mengetahui dalil-dalil tentang pentingnya sholat dan zikir. Di sini kita harus tahu apa dalil-dalil. Yang dimaksud dengan dalil-dalil adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang ketiga, siswa mampu melaksanakan sholat dan zikir dengan benar. Kita harus benar-benar hafal lafaz dan doa sholat. Nah, seperti kemarin, udah Pak Guru suruh praktik kalian melaksanakan sholat. Coba dulu, sebagai bukti kita hafal pembacaan lafaz sholat. Mulai dulu dari niat, yaitu niat sholat subuh. Siap. Ya, nanti kita baca sampai kabirong aja, sampai qul huwallah ya. Mari kita bersama-sama menghafalkan lafaz sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardos subhi rok'ataini ada alillahi ta'ala Allahu akbar kabiran walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sudah. Nah, di sini kalian sudah hafal lafaz-lafaz sholat, baik dari niat sampai terakhir. Nah, pengertian daripada sholat adalah, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Ini yang dimaksud dengan sholat. Kemudian, yang keempat, siswa membiasakan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, agar kita semua bisa melakukan yang namanya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kelas 7, semuanya harus bisa melakukan sholat. Nah, sebagaimana materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Guru kemarin. Di sini materi tentang sholat. Sering kita membaca pengertian tentang sholat. Itu sudah paham di sini tujuan pembelajaran. Kalau sudah paham dengan tujuan pembelajaran dan materi-materi yang sudah Pak Guru jelaskan dari tadi, Pak Guru minta di sini kalian diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok kalian lakukan di sini. Setelah kalian diskusi kelompok, nanti kalian akan maju untuk presentasi membaca sesuai kelompok kalian masing-masing. Silahkan Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi baca. Yang kelompok 1 baca, yang kelompok 2 baca, kelompok 1, 2, 3. Ya, silahkan kalian baca dulu materi yang akan kalian diskusikan. Yaitu baca materinya itu. Nah, sudah. Sekarang, setelah kalian membaca materi tersebut, kalian akan maju untuk melakukan diskusi. Nah, sekarang yang maju pertama kali yaitu kelompok 1. Ya, insya Allah kelas 1, kelompok 1 sudah siap untuk maju untuk diskusi. Ya, silakan dibaca ya. Perhatikan teman-temannya. Nanti setelah dibacakan, setelah presentasi kalian akan bertanya nanti. Ya, silakan bisa dimulai, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Hovifah Rauza, dan di samping kiri saya, Dina Sapitri. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan tentang makna sholat dan zikir. Satu, makna sholat dan zikir. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya.
Jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Salat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Salat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat dan lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut. Kata-kata Al-Ankabut ayat 29 halaman 45. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum itu, adakah yang ingin bertanya? Silahkan mengangkat tangan. Apa saja syarat wajib sholat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi syarat wajib sholat adalah Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Baiklah, jika tidak ada lagi kami tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, berilah hak dulu sebenarnya. Ada jawaban tuh lagi. Jawaban tuh minta. Ya, itulah presentasi yang sudah dibawakan oleh temannya kelompok 1 tadi, yang digawangi oleh Rauza, ya, yang sudah disampaikan Rauza dan temannya, yaitu membahas tentang sholat. Tadi ada pertanyaan temannya, syarat wajib sholat yaitu ada Islam, kemudian balik, kemudian berakal, sehat, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Ini kelompok 1 yang maju. Sekarang berikutnya Pak Guru minta kesediaan dari kelompok 2 untuk maju melakukan presentasi. Silakan anak-anak kelompok 2. Siapa yang membaca? Kamu baca, nak? Juga, ini juga Pak. Hah? Ustaz juga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Febriani dan teman saya ingin melanjutkan dari kelompok 1 yang tadi. Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat di atas diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditundukkan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Perilaku, sikap, dan budi pekerti dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Al-Quran. Allah SWT memerintahkan muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran, juga mengerjakan sholat. Sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan benar berikut sunahnya. Sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruknya apabila dikerjakan dengan sempurna. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadapnya. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan menghindari terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai kerindangannya.
pada Al-Fatihah. Tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat pada mereka. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jika doa ini diucapkan dengan sepenuh hati, maka pikiran hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkirkan. Baik, segitu aja yang kami dapat sampaikan. Sebelum diakhiri, adakah yang ingin bertanya? Apa saja manfaat sholat 5 waktu? Baik, terima kasih. Manfaat sholat 5 waktu adalah 1. Menghapus dosa kita. 2. Diangkatnya derajat kita. 3. Bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Membuat hati tenang dan damai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berilah aplaus yang meriah untuk teman-temannya. Ya, udah kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya hebat-hebat. Nah, ini hasil presentasi kalian tadi bagus sekali. Nah, berikutnya di sini. Pak Guru bertanya, pernahkah kalian merasa tenang setelah zikir? Pernahkah kalian merasa tenang ketika berzikir? Pernah. Nah, di sini pertanyaan, pernahkah kamu merasa tenang setelah berzikir? Alhamdulillah semua kita tenang ketika kita sedang berzikir. Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika selesai sholat? Ya, iya, lega, hebat. Ini jawaban yang pas, jawaban yang bagus. Ternyata setelah kita melakukan sholat, kita merasa lega, merasa tenang bahwa kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mengapa kita harus melaksanakan sholat dan berzikir setiap hari? Ya, benar sekali, agar aman, tenang, damai, dan tentram. Ini di sini hikmah kita melakukan yang namanya sholat dan zikir. Untuk itu, semua kita harus melakukan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini, berikutnya di sini, pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, adakah yang tahu apa lafaz takbir? Allahu Akbar. Kalau salam, assalamu warahmatullahi. Ya, ini adalah pengertian daripada sholat. Sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian, sholat merupakan tiang agama dan menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Berarti nih, sesibuk apapun kita beraktivitas, jika kita melihat seseorang melakukan sholat, maka berarti dia itu adalah orang muslim. Sedangkan orang non-muslim tidak pernah melakukan sholat dan tidak akan pernah sholat selama dia tidak muslim. Tetapi kita yang muslim wajib melakukan yang namanya sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berarti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya apa artinya? Ini lihat ini papan nih, lihat ini. Artinya yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sering kita mendengarkan bahwa siapa yang sholat, maka dia itu akan terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu kita sebagai orang muslim harus melakukan yang namanya sholat, yaitu Allahu Akbar. Kemudian di sini aktivitas siswa sudah di sini. Kemudian refleksi dan kesimpulan. Nah, di sini
Udah tadi kalian melakukan diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kelompok 1 ada tugasnya untuk bertanya, kelompok 2 ada tugasnya bertanya, kelompok 3 juga ada tugasnya bertanya dan maju berdiskusi. Nah, kemudian di sini salat dan zikir adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa ketenangan jiwa. Ini nak, barang siapa yang rajin melakukan sholat, tenang jiwa kita. Pernah nggak kalian merasakan ketenangan? Kemanapun kita pergi, kalau kita sudah melakukan sholat, maka jiwa kita akan merasa tenang. Biasakan diri untuk sholat. Buktikan itu nak, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau tenang jiwanya, lakukan yang namanya sholat. Kita akan aman kalau sudah melakukan sholat. Kemudian, dengan sholat dan zikir, kita dapat membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Nih, siapa yang rajin sholat berarti kita dapat membangun hubungan spiritual kita. Siapa yang menginginkan sesuatu, siapa yang sering mendapat masalah, mendapat musibah, mendapat kesulitan, lakukan yang namanya sholat. Siapa yang melakukan sholat, maka akan diringankan permasalahannya, akan dijauhkan dari segala musibah. Ini bagi yang melakukan sholat. Nah, di sini. Kemudian, jadikan sholat dan zikir sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalian, nak, usia kalian sekarang sudah menganjak remaja. Untuk itu kalian biasakan diri untuk melakukan ibadah sholat. Ketika mendengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan tinggalkan aktivitas kita untuk kita melakukan yang namanya sholat. Tinggalkan sejenak, beberapa menit saja, kemudian kembali ke aktivitas kita yang tadi. Sudah paham? Ya. Berikutnya, nah ini kita sering ya berdoa ya. Kalau kita tidak bisa berdoa yang sangat panjang sekali, kita tidak bisa. Cukup kita melakukan berdoa apa yang kita mampu baca. Biasanya nih yang harus ada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ada yang bertanya, Pak Guru, itu makanya saya jarang sekali sholat. Kenapa nak jarang sholat? Saya tidak bisa berdoa, Pak Guru. Kita cukup membaca Rabbana aja. Apapun yang kita hafalkan, itu kalian baca. Kalian bisa ayat-ayat pendek, itu dibaca. Jangan dipaksakan. Yang penting kita sudah melakukan yang namanya sholat dan zikir. Sudah paham? Nah, mungkin hanya ini yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Ya, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa sebagai penutup. Suratul Fatihah. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut doa mulai.
Guru keluar. Dia beri salam. Dia beri hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.